Yang terakhir, kalau seandainya anak ibu bapak dijadikan orang yang miskin, mau jadi orang miskin? Hah? Gak mau? Amit-amit saja. KBOG yang jadi orang kaya. Tapi kan negara lain, nggak ada semua yang kaya ada, pasti ada yang sadoakan. Jadi orang miskin yang sabar. Ibu mau jadi orang miskin? Saya ngaji ini, dengerin, buka kupingnya ya, bapak-bapak. Jangan dulu sholat, nanti sholatnya setelah pengajian, nggak apa-apa. Sholatnya kali ini ngaji. Pada zaman dulu, lahir diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu ba'asal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan. Wa qala ini Rasul fuqara, kata orang. Ilaika Rasulullah. Ilaika ya Rasulullah. Kata usanti orang fakir. Jadi pada zaman itu ada dari golongan orang fakir mengutus seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata utusan, saya ini utusan dari orang fakir kepadamu Rasulullah. Kata Rasulullah, marhaban bika. Wa aqdama mika. Marhaban, selamat datang kepada Anda, yang selamat datang kepada orang yang telah mengutus Anda. Lalu kata orang fakir, ya Rasulullah, yaqul fuqara innal agniya qad dahabu bil khair kullihi hum yahijuna wa la naqdiru alaihi hum yatasaddaquna wa la naqdiru alaihi hum ya'tikuna wa la naqdiru alaihi. Kata utusan orang fakir, ya Rasulullah, saya ini utusan orang fakir. Orang fakir itu ngomong, Rasulullah, kalau orang kaya pergi nanti ke akhirat, dia bawa kebaikan yang sangat banyak. Dia bawa pahala haji, beribadah haji. Sedangkan kami yang fakir nggak bisa ibadah haji karena nggak punya duit. Dia bawa pahalanya, pahala sedekah jariah. Sedangkan kami nggak bisa jariah karena nggak punya duit. Dia suka memerdekakan budak dan jalannya, tapi kami nggak bisa. Itu gimana Rasulullah? Kata Rasulullah, salim ala fuqara wa balighum an man sabara minkum wahtasaba falau salah satu hisalin laisat lil agniya. Sampaikan salam dariku dan sampaikan kepada kelompokmu bahwa kalau di antara kamu sobar, jadi orang miskin yang sobar, wastasaba dan mengharapkan ridho Allah, maka bakal diberi keutamaan oleh Allah 3 perkara, yang itu yang 3 tidak berikan kepada orang yang kaya. 1. Inna fi jannati ghurfatan min yaqutin hamra'a yang dulu ilaiha ahli jannah kama yang dulu ila dunya ahli dunya ila nujum. Nanti di surga ada satu kamar yang sangat ahli, yang dibuat dari intan emas permata yang merah. Semua ahli surga melihat kepada itu ghurfah, kepada itu kamar, ingin memasukinya seperti ahli dunia melihat bintang. La yasiru ilaiha ila nabiyyun awwaliyun aw mu'minun fakirun. Kata Nabi, tidak akan bisa memasuki itu gedung, itu kamar, terkecuali para nabi, para wali, dan orang mukmin yang fakir. Jadi kalau lihat hadis itu, orang mukmin yang fakir, yang sobar, nanti derajatnya akan disamakan dengan nabinya Allah, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mau jadi orang miskin, mau? Hah? Oh, diam aja, nggak mau. Teruskan ngajinya nih, ngajinya.
Yang kedua, yadkhulul jannatal fuqara'u qabla gani masuk surga jalma fakir sebelum orang kaya binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 amin. Ya tamatta'una fiha hasusa. Kata Rasulullah, nanti masuk surga orang fakir yang sabar itu akan lebih dulu daripada orang kaya yang soleh, yang dermawan. Berpaut setengah hari, setengah itu hari alam dunia sama dengan 500 tahun. Ya tamatta'una fi haisa, mereka senang-senang di surga sebagaimana keinginannya. Bu, pengen masuk surga duluan atau belakangan? Hah? Belakangan? Waduh, ini ngaji nggak nyampe ini. Jadi benar ibu nggak mau masuk duluan? Aduh, benar ya, pengen kaya terus gitu. Padahal ingat bu, nggak ada semuanya kaya, nggak ada, pasti ada miskin. Ya. Jadi ibu benar nggak masuk duluan ya? Nabi Sulaiman aja seorang nabi itu masuk surga di antara nabi yang lain itu terpaut 40 tahun. Karena Nabi Sulaiman hidupnya diberi kekayaan. Ya. Jadi jangan kaget mesti hanya jadi orang kaya. Itu. Mau kaya mau miskin? Mau kaya. Susah, saya ngaji di mana-mana susah. Ini ngaji nggak masuk-masuk. Katanya mau ngaji, tapi dikasih tahu nggak mau. Itu gimana? Itu. Yang ketiga, kita lanjut. Nanti kita kolan sebentar. Yang ketiga, idza qala al-fuqara'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maaf, salah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan ikhlas wa qala qul misladalika jeung sarua nyarita jalma anu beunghar apa enggak ngerti apa begini wa qala qul misladalika sama ucap orang kaya seperti tadi. Enggak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mukhlishan ikhlas juga yang kaya. Bahkan kata Nabi, orang kaya mah disertai infak di samping mengucapkan subhanallah teh infak 10.000 dirham. Katanya lam yabdu bisabal gani ila sabil fakir. Mua nyampe sarua ganjarana jalma anu beunghar kepada ganjarana orang tidak akan dengan kepada orang yang miskin, walaupun dia sama bacanya ikhlas, bahkan orang kaya mah samanya sama dengan infak jariah 10.000 dirham. Kata Nabi, pahalanya akan lebih besar daripada orang kaya, orang miskin itu. Pahalanya lebih besar. Bahkan setiap amal perbuatan kebaikan nilainya tidak akan sama dilakukan dengan orang besar, orang kaya dengan orang miskin. Pahalanya pasti besar orang miskin. Misalkan orang miskin jariah 10.000,
sedangkan orang kaya 1 juta. Itu belum tentu sama, bahkan tidak akan sama ganjarannya dengan orang kaya. Pasti akan tinggi orang miskin, dihargai orang Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang miskin itu harus sabar, ridho akan ketentuan Allah, akan pastian Allah, menghadap ridho Allah. Insya Allah nanti akan dapat keutamaan yang tadi. Yang pertama akan disamakan derajatnya dengan para wali, para nabi, bisa memasuki suatu kamar yang sangat ahli. Yang kedua, masuk surganya akan duluan, bedanya setengah hari, kalau alam dunia 500 tahun. Yang ketiga, setiap amal perbuatan orang miskin dan orang kaya, ganjarannya tidak akan sama. Pasti lebih baik orang miskin yang sabar. Bu, tamat nih haji nih. Sekarang saya tanya lagi, mau menjadi orang miskin atau mau jadi orang kaya? Kayak apa? Ini nggak masuk berarti ya saya ngaji nih. Ini nggak tadi saya ngaji. Kok ingin kaya terus? Aduh, susah dasar masalah duitan. Padahal Nabi waktu Isra dan Mi'raj, Nabi itu dipertemukan dengan orang wanita yang serba aheng, pakaiannya dandana serba menor. Lalu kata Nabi, Halimi Muhammad, kadia Muhammad, kadia kesini, Muhammad kesini. Tapi Muhammad tidak menoleh sedikit pun. Setelah Baitul Maqdis ditanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu wanita? Itu gambaran umatmu nanti. Umatmu nanti akan lebih menyenangi dunianya. Untung kamu nggak noleh. Kalau noleh nanti semua umatmu akan hanya lihat dunia saja. Nah, tidak noleh juga begitu. Udah pengen kaya semua. Apa? Kalau Nabi noleh pada waktu Isra. Ini dengerin tadi aja ya. Aduh, bandel ini ya. Bandel ingin kaya, nggak apa-apa. Tapi jadi kaya orang kaya yang dermawan. Ini sebetulnya saya ini sudah tinggal 8 menit ya. Kalau sambil lanjutkan lalu lebih dari jam 1 dengan doa. Maaf orang kaya, tadi saya juga akan membahas tentang keuntungan orang kaya, cuma waktunya nggak ada ya. Jangan sakit hati ada yang kaya di sini. Jangan sakit hati ya. Nggak apa-apa, jadilah orang kaya yang soleh solihah, dermawan, jangan pelit. Beli surga dengan harta ibu bapak yang punya. Jangan bilang itu harta tidak bisa ke akhirat. Harta bisa dibawa ke akhirat dengan cara tadi, disedekahkan, diinfakkan, dijariahkan kepada untuk demi agamanya Allah. Saya lihat di sini ini pembangunan Abah Kiai Romli ini masih banyak ini pembangunan. Mumpung masih ada kesempatan, yang kaya jangan diminta tapi terketuk hatinya. Tanya ke Abah, Bah, keperluannya sekarang apa? Gitu ya. Dia niatkan dengan ikhlas, sidqoh, jariah kepada pesantren ini. Insya Allah kalau ibu dan bapak ikhlas jariahnya, insya Allah akan ketemu nanti ganjarannya parat sampai surganya Allah. Nah, saja.